Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asif Darmawan. Di sini saya akan menjelaskan UAS Komunikasi Serat Optik R01. Oke, langsung saja. Pertama, serat optik merupakan saluran transmisi berbahan dasar kaca yang digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lainnya. Karakteristik serat optik diklasifikasikan berdasarkan strukturnya dan sifat transmisinya menjadi dua, yaitu serat optik single mode dan serat optik multimode. Perbedaan struktur terdapat pada ukuran inti dan perbedaan sifat transmisi atau jumlah berkas yang merambat pada serat optik. Nah, dari soal nomor 1, WDM laser transmission atau TX 8 kanal dimulai dari kanal 1 193,1 THz sampai dengan atau 152,52 nm dengan jarak antar kanal 2 TX atau 0,8 nm. Masing-masing luaran WDM transmitter dihubungkan dengan Mach Zehnder modular atau MZ. MZ tersebut diberikan sinyal format NRZ atau RZ. Generator NRZ atau RZ diberikan umpan sinyal digital dari PRBS generator atau pseudo random bit sequence. Lakukan setting bitrate dari PRBS sebesar 10 GB per second. Masing-masing output MZ yang membawa sinyal dari setiap kanal diumpankan ke multiplexer atau MUX 8 kanal. Luaran MUX diumpankan ke serat optik atau FO single mode sepanjang 30 km. Luaran FO diumpankan ke DE multiplexer untuk memisahkan sinyal WDM menjadi 8 kanal. Masing-masing kanal diumpankan ke periode fotodioda. Instrumen optik di sisi penerima. Yang pertama, hubungkan 3R generator ke masing-masing luaran fotodioda. Yang kedua, luaran 3R regenerator dihubungkan ke bar meter. Yang terakhir, di luaran DMUX dihubungkan dengan instrumen WDM analyzer, optical spectrum analyzer, dan optical power meter atau OPM. Berikut adalah tampilannya. Ini adalah tampilan dari di sini ada WDM transistor 8 kanal, lalu disambungkan dengan WDM DMUX 8 kanal. Dan ada optical power-nya di sini ada 1, 2, ada 8 jumlah optical power dan WDM analyzer berjumlah 8. Selanjutnya di sini ada detektor dengan jumlah 8, WDM analyzer dan optical spectrum analyzer. Selanjutnya dari soal nomor 2, lakukan simulasi WDM transmitter dengan LFO 30 km dengan format sinyal NRZ tersebut dengan mendapatkan data sebagai berikut. Data yang saya dapatkan pada kanal 1 mengalami peningkatan dan pada kanal 2 sampai 8 dengan hasil yang sama untuk bar-nya. Yang kedua, untuk NSR-nya mengalami peningkatan dari kanal 1 menuju kanal 8 mengalami peningkatan. Selanjutnya untuk OPM-nya untuk kanal 1 berada di titik paling tinggi dan selanjutnya 2 sampai 8 mengalami yang seimbang. Untuk soal nomor 3, lakukan simulasi WDM transmitter dengan LFO 30 km dengan format sinyal RZ tersebut dengan mendapatkan data sebagai berikut. NSR untuk semua kanal atau grafik fungsi NSR versus kanal frekuensi, dan B, bar untuk semua kanal atau grafik fungsi bar versus kanal frekuensi. C, jelaskan hasil yang diperoleh. Untuk
untuk band yang kita dapat di sini untuk kanal 1 yaitu 9,25878, untuk kanal 2-nya 1 sampai untuk kanal 2 dan 8-nya sampai 8 adalah 1. Untuk NSR-nya untuk kanal 1-nya itu adalah 43.998,52. Kanal 2-nya 42,81.002. Untuk kanal 3-nya 41,70673. Dan untuk kanal 4-nya 35,32365. Untuk kanal 5-nya 30,32659. Untuk kanal 6-nya 26,2508. Untuk kanal 7-nya itu 25,28.324. Dan kanal 8-nya ada 20,6542. Dan untuk OPM-nya untuk kanal 1-nya itu ada 2,207. Dan untuk kanal 2 sampai 8 itu di bawah min 35. Soal nomor 4, pada perbedaan NSR dan BR yang dihasilkan dari jenis sinyal NRZ dan RZ. NRZ atau not return to zero. Format yang paling mudah dalam mentransmisikan sinyal digital adalah dengan menggunakan dua level tegangan yang berlain untuk dua jenis digit biner. Kode-kode biner dikonversikan ke level tegangan tertentu sesuai dengan nilainya. Tingkat tegangan tetap konstan sepanjang interval bit yang ditransmisikan. Untuk return to zero atau multiple binary, format pengkodean selalu menuju ke level 0 pada setengah periodenya. Biner 0 diwakili oleh perubahan level dari negatif ke 0, sedangkan biner 1 diwakili oleh perubahan dari positif ke 0. Untuk soal nomor 5, ulangi simulasi nomor 2 dengan jarak 60 km. Dapatkan data sebagai berikut. Untuk band yang kita dapat, untuk kanal 1, ia mendapatkan 0,000978. Dan untuk kanal 2 sampai 8 itu adalah 1. Dan untuk NSR-nya, di kanal 1 kita mendapatkan 40,8356. Dan kanal 2 ada di 39,66651. Untuk kanal 3 ada di 33,22136. Untuk kanal 4 ada 26,17906. Dan kanal 5 ada 21,18191. Untuk kanal 6 17,30567. Dan kanal 7 ada 14,13848. Dan terakhir kanal 8 ada 11,46064. Dan data OPM yang kita dapat adalah untuk kanal 1 itu min 6965. Untuk kanal 2 itu di bawah, untuk kanal 2 sampai 8 di bawah minus 45. Dan soal nomor 6, berikan EDF atau set pada output 20 dB pada luaran MUX sebelum sinyal diumpankan ke FO. Set jarak FO yang sama yakni 60 km. Dapatkan data sebagai berikut. NSR untuk semua kanal, BR untuk semua kanal, dan jelaskan hasil yang diperoleh dan dibandingkan dengan hasil dari nomor 5. Untuk BR yang kita dapat dari soal nomor 6 ini, kanal satunya itu ada 5,13847. Dan kanal 2 sampai 8-nya adalah 1. Dan untuk NSR yang kita dapat di kanal 1 itu ada 51,23552. Dan untuk kanal 2-nya 50,54.762. Dan untuk kanal 3-nya itu 49. Dan kanal 8-nya adalah 42. Dan titik terendah dari kanal 8 yaitu 42,480207. Dan hasil OPM yang kita dapat adalah 24. Untuk kanal 1 ada 24,155. Dan kanal 2-nya minus 21,132. Dan kanal 3 sampai 8 di minus 25. Perbedaan dari soal nomor 5 itu terletak pada BR-nya. Untuk BR nomor 5 yaitu berada di bawah 1.
atau minus. Untuk B yang kita dapat di soal nomor 6 berangkakan 5. Dan untuk OPM, untuk NSR, perbedaannya tidak terlalu signifikan. Untuk OPM-nya, dia mendapatkan perubahan yang signifikan pada kanal 2, yaitu terjadinya peningkatan. Mungkin sekian saja presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.